Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, teman-teman pemirsa YouTube Arsespa. Kali ini kita akan belajar tentang jurnalistik. Ini bahan materi untuk pelatihan menulis di Rumah Baca Prabu Krishna. Akan saya share dan akan saya jelaskan sedikit tentang jurnalistik itu seperti apa. Ini teman-teman sudah tidak asing dengan istilah jurnalistik, koran, media online. Mungkin tidak asing, kita akan membahasnya lebih dalam. Ini kita selanjutnya akan membahas tentang jurnalisme masa kini. Bagaimana jurnalisme saat ini? Kita tahu sekarang perkembangan teknologi sangatlah cepat. Sekarang didominasi oleh berita digital. Ini dengan informasi yang sangat cepat, berita digital sangat berkembang dengan informasi yang sangat begitu cepat. Ada kejadian apa bisa langsung dipublikasikan dengan adanya teknologi. Ini saya membahas tentang kekuatan media sekarang itu terletak di traffic. Semakin banyak traffic, semakin lama pula media tersebut dapat bertahan. Intinya penghasilan media sekarang dari traffic kunjungannya. Dan perlu SEO. Ini SEO mungkin sedikit saya bahas. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau mesin mencari atau telusur. Biasanya website, blog, media online sekarang menggunakan SEO ini agar mereka bisa tampil di atas. Kita lanjut tentang ini ya, pengantar tentang jurnalistik. Orang digit anjing itu bukan berita, tapi orang menggigit anjing itu baru berita. Jadi berita itu adalah sesuatu yang unik, tetap faktual. Jadi nggak biasa. Ini kalau orang digigit anjing udah biasa, tapi orang menggigit anjing itu tidak biasa. Nah, inilah berita itu seperti itu. Jadi tidak yang umum-umum aja, tapi unik, ada keunikannya, ada ciri khasnya. Lanjut ke pembahasan tentang jurnalistik. Nah, ini jurnalistik berasal dari kata jurnal dalam bahasa Inggris. Du jour itu dari Prancis yang berarti hari, di mana segala berita atau warta seharian termuat dalam lembaran yang tercetak. Ini mungkin pengertian jurnalistik zaman dulu, tapi sekarang sudah berkembang ke jurnalisme online. Sekarang tidak lagi di dalam cetak, tapi kita bisa mengaksesnya di website-website, di media sosial, dimanapun kita bisa mengaksesnya dengan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan jurnalistik sekarang sangat pesat dengan adanya teknologi digital sekarang. Sekarang digitalisasi begitu cepat sehingga jurnalistik pun harus mengikuti zaman dengan adanya berita online ini. Berita online, terus ada sekarang nggak hanya website aja, tapi juga banyak akun-akun YouTube berita juga, multimedia seperti itu sangat berkembang. Ini produk jurnalistik. Kalau zaman dulu mungkin ada surat kabar atau koran, tabloid, majalah, buletin, skala lainnya seperti radio, televisi, dan media massa online internet. Sekarang seperti saya jelaskan tadi, produk jurnalistik sekarang bisa video, bisa web. Di web itu ada berita-beritanya biasanya seperti itu. Seperti itu sih, ada macam-macam contohnya. Kita lanjut ke berita. Berita itu ada sesuai KBBI ya. Sesuai KBBI adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitaan, ataupun pengumuman. Nah, itu berita seperti itu. Kita lanjut ke news value atau nilai berita. Jadi wartawan itu menilai
berita karena ada news value-nya, nggak asal memberitakan saja, tapi ada news value atau nilai dari berita. Jadi ini jadikan parameter untuk para wartawan untuk meliput suatu kegiatan atau peristiwa, apapun tempat bisa juga. Jadi tempatnya viral, jadi aktual. Ini pertama adalah aktual, hangat, baru terjadi. Jadi kejadiannya baru saja terjadi, lagi diperbincangkan. Terus faktual, kejadiannya benar-benar nyata, nggak dibuat-buat. Terus penting, menyangkut kepentingan banyak orang. Ini public figure itu termasuk dalam pentingnya. Kalau mungkin di desa, ada orang di desa terus meninggal, mungkin itu hanya menyangkut kepentingan orang desanya itu, tapi bukan untuk orang banyak. Kalau orang banyak seperti main kecelakaan Vanessa Angel, itu kepentingan orang banyak atau menyangkut orang penting, public figure kayak gitu. Terus menarik, intinya berita itu menarik pembaca untuk tahu, untuk memahami apa isi beritanya. Lanjut ke jenis-jenis berita. Oh maaf, ini unsur berita. Pertama ada who, siapa yang terlibat, pelaku, korban, saksi, dan lain-lain. Kalau sebelah kejadian, siapa aktor utamanya itu who. What, itu apa yang terjadi atau jenis peristiwa acara. When, kapan, waktu peristiwa berlangsung. Kapannya, jadi kejadiannya hari Minggu, tanggal berapa, di mana. Terus kapan, itu berarti di mana peristiwa itu terjadi. Biasanya tetap di dalam sebuah peristiwa biasanya ada who, what, when, where, why, kenapa terjadi, penyebab, tujuan, latar belakang, motif. Pokoknya ada berita pembunuhan, motifnya apa, penyebabnya, tujuannya apa. Terus how, bagaimana, ini bagaimana kejadiannya, detail peristiwa, kronologis, suasana di sana seperti apa, dijelaskan dalam how. Lanjut ke ini baru jenis-jenis berita. Ada straight news, berita langsung apa adanya, singkat dan lugas. Ini biasanya untuk berita yang cepat. Ini berita langsung, berita yang cepat, hard news atau straight news sebutnya. Berita politik, berita yang nggak ringan-ringan itu biasanya berita straight news. Kedatangan presiden itu hard news. Dead news, berita mendalam, lebih lengkap. Ini lebih, kalau straight news tadi cuma singkat dan lugas, katanya singkat, lugas, apa adanya berita. Kalau dead news ini lebih mendalam, jadi ada latar belakangnya, ada data-data pendukungnya banyak. Kalau straight news mungkin satu atau dua narasumber cukup, tapi kalau dead news ini benar-benar mendalam. Kita sebagai jurnalis itu mendalami kejadian itu secara mendalam. Terus ada opinion news. Ini sebenarnya opinion news atau berita opini yang berisi pendapat, komentar, penilaian atau pidato tokoh ahli mengenai suatu masalah atau peristiwa. Ini masuk berita opini atau opini dari satu ahli mengomentari satu kejadian atau peristiwa atau masalah. Lanjut, ini yang perlu diingat, bahasa berita atau bahasa jurnalistik itu beda dengan penulisan biasa. Jadi peristiwa bahasa jurnalistik itu disusun dalam naskah berita dengan menggunakan gaya jurnalistik, yaitu ringkas dan lugas. Jadi tidak bertele-tele, to the point, apa yang mau disampaikan. Jadi jangan di terlalu panjang, itu bukan ciri-ciri dari berita. Jadi ringkas dan lugas, semakin ringkas dan lugas semakin bagus. Itu adalah bahasa jurnalistik. Kita lanjut ke ini struktur naskah berita. Ini ada judul, head atau headline, baris tanggal, deadline, teras berita, isi atau body. Ini judul jelas, judul berita. Baris tanggal ini bisa di tempatnya, di mana. Teras berita lead, ini bisa memuat 5W1H tadi. What, when, where, how, dan isi. Ini contohnya.
Mungkin itu aja dari saya pengenalan tentang jurnalistik. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. See you next time.